warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian pada kesempatan hari ini. Kita akan mengupas berkaitan dengan permasalahan keislaman kita, bahwa Islam agama yang sempurna dan paripurna. Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi Allah, dan satu-satunya Islam adalah agama yang mengajarkan toleran yang sangat tinggi. Oleh karena itu berkaitan dengan bicara masalah Islam, tentu kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali tantangan problematika umat Islam. Pertama berkaitan dengan maraknya pemurtadan, dan kedua berkaitan dengan merebaknya aliran-aliran sesat yang terjadi, termasuk juga sekarang munculnya juga gerakan ateis dan gerakan liberal yang ini merupakan proyek-proyek untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kalau saudara-saudara membaca dalam buku Primason Yahudi, bahwa Yahudi itu punya program pertama menaklukkan dunia, yang kedua bagaimana menghancurkan agama-agama. Nah, untuk menghancurkan agama Kristen di negeri-negeri Kristen, maka Yahudi membuat yang namanya sekte-sekte Kristen. Dari mulai seksi Yehova, Mormon, Karismatik, kemudian Pantekosta, Bethel dan lain sebagainya, ini lahir di Amerika. Termasuk juga muncul yang namanya Kristen liberal di negara barat ini. Nah, salah satu keberhasilan Kristen liberal di negara barat adalah membolehkan perkawinan sesama jenis. Maka sekarang sudah banyak sekali di negara-negara Eropa dan Amerika, justru gereja-gereja itu sudah banyak yang kosong, banyak yang dijual. Ada yang dijual jadi tempat diskotik, jadi night club. Ada yang dijual jadi masjid, bahkan pemerintah Denmark mau jual lagi 10 gereja, tapi tidak mau dijual kepada umat Islam karena takut dijadikan masjid. Nah, seorang penginjil dan pendeta dan juga peneliti dari Bandung namanya Pendeta Yulianto, dia melakukan penelitian selama 14 tahun di Eropa. Kenapa gereja itu kosong? Pertama, penyebabnya adanya gerakan liberal, yang kedua adanya gerakan sekuler, yang ketiga adanya gerakan Klenisme. Nah, tentu untuk menghancurkan Islam di negeri-negeri Muslim juga dibuatlah agama-agama tandingan, dibuatlah agama-agama baru, dibuatlah aliran-aliran sesat, termasuk munculnya juga yang namanya paham liberal, dan lahir juga di Indonesia adalah Islam liberal. Nah, Islam liberal itu adalah menggugat tentang keabsahan Al-Quran, menggugat tentang kebenaran Al-Islam dengan konsep menggunakan teologi pluralis bahwa semua agama ini sama. Sehingga umat Islam kalau sudah punya pandangan semua agama sama, pindah agama tidak lagi masalah. Dan ini juga perlu dicermati. Nah, ini berkaitan dengan persoalan ini. Pertama ingin kami sampaikan bahwa di dunia ini sebagai tempat ujian kita, bahwa manusia diuji dengan harta, dengan jiwa,
diuji dengan wanita, dengan jabatan, dengan kemiskinan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dan juga sakit. Ini semua ujian. Hanya seringkali kita mengatakan kalau kita sakit baru bilang saya sedang diuji. Kalau kita lagi ekonominya lemah baru kita mengatakan kita sedang diuji. Tapi ketika kita sehat, ketika kita banyak harta, tidak pernah kita mengatakan kita sedang diuji. Nah, ujian yang paling berat bagi kita kaum muslimin adalah ujian keimanan. Di antaranya ujian keimanan pertama adalah murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, masuk atau mengikuti aliran-aliran sesat ini. Bahkan MUI sekarang ini sudah hampir melakukan pengkajian jumlah aliran-aliran sesat di Indonesia ini hampir mencapai 300 macam aliran-aliran sesat itu. Nah, kemudian selain aliran-aliran sesat dan mengikuti pemikiran yang menyimpang, yang ketiga mengikuti tradisi-tradisi yang di luar Islam. Artinya banyak umat Islam ini tidak pindah agamanya tetapi mengikuti gaya hidup dari agama-agama yang lain ini. Dan ini juga bagian daripada benalu akidah yang bisa merusak daripada umat Islam itu sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama berkaitan dengan Islam. Nah, sekarang ini ada orang yang ingin kembali kepada agama Ibrahim, tetapi menyatukan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, di Indonesia muncul komunitas namanya komunitas Milah Ibrahim atau Milah Abraham. Mereka meyakini ingin kembali kepada agama Abraham. Padahal kalau mau kembali kepada agama Abraham atau Ibrahim, karena Ibrahim ini sosok nabi yang diakui oleh 3 agama. Agama Yahudi mengakui terhadap Ibrahim dengan nama Abraham, Abram, Abraham. Nah, itu nama Ibrahim dalam pandangan Yahudi dan juga dalam pandangan kaum Kristen. Di dalam Islam Ibrahim ya Ibrahim. Di dalam Islam Ibrahim dikenal sebagai bapa para nabi, atau juga dikenal dalam Islam sebagai bapa tauhid. Dalam agama Yahudi Ibrahim dikenal sebagai bapa orang yang beriman. Nah, saya ingin coba menggambarkan kalau ingin kembali kepada agama Ibrahim, mari kita lihat bahwa Nabi Ibrahim dalam pandangan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dalam kitab Bible mereka, Ibrahim itu punya istri 3. Pertama Sarai, yang dalam Islam dikenal dengan nama Sarah. Kemudian Sarah sudah lanjut usia, belum punya keturunan. Ibrahim ingin punya keturunan. Maka Sarah inilah menganjurkan kepada Ibrahim untuk menikahi Siti Hagar. Ini Hagar kalau dalam agama Yahudi dan Kristen, itulah yang dalam Islam namanya Siti Hajar. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ditawarkan oleh istrinya untuk menikahi Siti Hajar. Karena menyadari Sarah ini sudah lanjut usia, belum punya keturunan, sementara suaminya ingin punya keturunan yaitu Ibrahim ini. Saya juga sedang menunggu dari istri saya kapan istri saya menawarkan untuk saya menikah lagi. Ini belum ditawarkan ini ya. Tapi ternyata Ibrahim ditawarkan oleh istrinya supaya menikahi Siti Hajar. Ternyata setelah nikah dengan Siti Hajar, harapan punya keturunan dikabulkan oleh Allah, maka Siti Hajar akhirnya mengandung, lahirlah namanya Ismail. Orang Yahudi menyebut Ismail. Kenapa kata L ujungnya? L diambil dari kata Elohim. Nah, di mana dalilnya? Jadi kalau saudara membaca dalam kitab Yahudi, juga dalam kitab Nasrani, kitab Kejadian pasal 16 ayat ke-16, ketika Ismail lahir usia Abraham 86 tahun. Baru 14 tahun setelah kelahiran Ismail, istri pertama akhirnya juga mengandung, yaitu Sarah. Lahirlah Ishak. Ishak lahir ada dalam kitab Taurat Yahudi, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak lahir usia Abraham 100 tahun. Sehingga antara Ismail dengan Ishak itu terpaut 14 tahun. Jadi Ismail lebih tua 14 tahun daripada Ishak. Nah, sampai di sini antara Yahudi, Kristen dan Islam sama.
Lalu mulai terjadi perbedaan ketika ada perintah kepada Ibrahim untuk mengorbankan anak yang dia sayangi. Nah, di dalam kitab Yahudi dan Nasrani, kitab Kejadian pasal 22 ayat kedua, bunyinya, wahai Ibrahim, korbankanlah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Nah, kata yakni Ishak ini tahrif, karena korbankan anakmu yang tunggal, kalau tunggal itu artinya satu, dan Ismail hanya dialah yang pernah menjadi anak tunggal dari Ibrahim. Karena Ishak itu selama hidupnya tidak pernah menjadi anak tunggal, karena dia lahir kedua 14 tahun setelah Ismail lahir. Nah, kenapa ada kata yakni Ishak? Inilah tahrif. Karena orang Yahudi tahu bahwa dari Nabi Ismail itu nanti akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga menyerukan kepada kaumnya, di mana diabadikan dalam Al-Quran. Silakan saudara lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasul ya'ti min ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sirrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hei bani Israel, kata Nabi Isa, ini Rasulullah, saya ini Rasulullah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, kemudian memberi kabar gembira setelah aku ini akan datang Rasul ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Siapa yang dimaksud Ahmad? Adalah Nabi Muhammad. Kaum Bani Israel mengharapkan kedatangan Nabi akhir zaman, tapi begitu datang Nabi akhir zaman, ternyata dia bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, di sini jelas sekali bahwa Nabi Isa memberitahukan kepada kaumnya, karena Nabi Isa itu seorang utusan Allah kepada Bani Israel. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel, weduse Bani Israel, khusus untuk wedus Israel. Kalau sampean wedus Jogja, mohon maaf, Nabi Isa enggak kenal sama orang Jogja. Karena Nabi Isa itu diutus hanya kepada bangsa Israel. Nah, sekarang ada orang Jogja, apalagi orang Minang ngaku pengikut Nabi Isa. Mohon maaf, Nabi Isa enggak kenal sama orang Minang. Karena dijelaskan aku diutus hanya kepada domba-domba Israel, weduse Bani Israel, khusus untuk wedus Israel, bukan untuk wedus Jogja, bukan untuk wedus Indonesia. Itulah Nabi Isa. Nah, di sini menggambarkan antara Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ini estafet tentang kenabian itu. Apakah Nabi Musa membawa agama Yahudi? Tidak. Apakah Nabi Isa membawa agama Kristen? Tidak. Nabi Isa tidak pernah mengenal istilah Kristen. Istilah Kristen itu diambil dari kata Kristos. Kristos itu bahasa Greka, bahasa Yunani. Nabi Isa bukan orang Yunani. Tapi Nabi Isa, Nabi Musa, seluruh para nabi agamanya satu, yaitu Islam. Mari kita lihat di dalam surat kedua ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Islam itu agama yang datang dari Allah, disampaikan lewat para nabinya. Jadi semua para nabi agamanya satu, yaitu Islam. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Nabi Ibrahim. Jadi yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, apa yang diwasiatkan? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Begitu juga Yakub, cucunya. Nah, Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Jadi nama Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ternyata di Indonesia sekarang ini ada orang yang berpandangan bahwa Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu tidak benar.
Kenapa ini tidak benar? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah membawa agama Yahudi dan tidak pernah membawa agama Nasrani. Silakan saudara lihat di surat ketiga ayat 67. Asbabnya turun ayat ini dari mulai ayat 65 sampai ayat 68 terjadi perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Kata Nasrani dari Najran beragama Nasrani. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini, maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi ini yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi. Nah sekarang ini ada muncul di kalangan umat Islam yang mengusung paham pluralisme agama, bahwa semua agama ini sama, kebenaran agama relatif, sebagaimana dalam buku yang berjudul Lubang Hitam Agama yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi. Dalam bukunya katanya di sorga sudah banyak menunggu, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Barin Lopa, Munir, Udin, semuanya sudah masuk sorganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Nurholis Majid bikin buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Diibaratkan sebuah roda, roda ini ada jari-jarinya, jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh lagi ada umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar dan setara. Paham yang demikian bertentangan dengan firman Allah. Pertama di dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi di sini jelas sekali agama yang benar satu-satunya adalah Islam. Nah ternyata sekarang muncul buku sejarah rekonstruksi Al-Quran yang ditulis oleh dosen ulumul Quran. Di antaranya apa yang direkonstruksi? Ayat inna dina indal Islam direkonstruksi menjadi inna dina indal Hanafiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in direkonstruksi menjadi Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini juga merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa haram bagi umat Islam mengikuti paham pluralisme agama, bahwa semua agama ini sama dan kebenaran agama adalah relatif. Jadi katanya nanti kalau kita masuk sorga, kita akan jumpa juga dengan Teresia yang beragama Katolik, bisa berjumpa dengan Mahatma Gandhi yang beragama Hindu. Inilah orang yang mengusung paham pluralisme agama. Maka orang yang punya keyakinan semua agama sama, dia murtad dari agama Islam. Karena Allah tegaskan di dalam surat ketiga ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat yang termasuk orang yang merugi. Maka saudara-saudara, kenapa agama Kristen di negeri-negeri Kristen sekarang ini kosong? Di antaranya mereka orang-orang Kristen yang liberal itu menggugat terhadap kitab sucinya, menggugat terhadap Tuhannya. Misalnya mereka ada yang menggugat Yesus dibikin, ada Yesus yang lagi merokok, lagi narkoba, Yesus petinju, Yesus yang lagi minum bir. Ada lagi kaum feminis Kristen gugat Alkitab ini tidak adil, kok Tuhan tuh jenis kelaminnya perempuan, laki-laki. Buktinya laki-laki mana? Di Injil Lukas pasal 2 ayat 21 Yesus dihitan. Maka sekarang kita perlu punya Yesus yang jenis kelamin perempuan, maka dibikinlah Yesus feminim. Itulah orang-orang Kristen liberal di barat. Dan mereka juga mempertanyakan kitab sucinya. Di dalam kitab suci Bible itu ternyata ada manusia yang terkuat namanya Samson. Samson itu dia punya kekuatan karena punya rambutnya yang panjang. Di situ ada wanita pelacur namanya Delilah. Delilah tahu kekuatan Samson adalah rambutnya yang panjang. Dirayu si Samson sampai tergeletak di paha Delilah, digunting rambut si Samson.
Hanya si Samson yang tadinya kuat bisa mematahkan tiang-tiang yang besar, hilang kekuatannya. Ini cerita tahayul, tidak mungkin ini firman Tuhan. Tapi aneh bin ajaib di Indonesia malah dibuat film. Ada film Samson. Samson apa yang ada? Samson Betawi. Apa kekuatan Samson Betawi? Bulu keteknya. Ini diambil bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari kitab Kristen sendiri. Maka mereka mempertanyakan. Tapi kalau Quran ini merupakan wahyu Allah yang dijamin keasliannya dan terpelihara. Nah sekarang digugat. Misalnya dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Sulahawi Ruba, dia mengatakan Al-Quran ini bukan kalamullah tapi produk budaya, hanya sekedar makhluk Allah disamakan dengan rumput. Jadi kalau rumput bisa diinjak, kenapa Al-Quran tidak boleh diinjak? Sang dosen ngambil selai kertas, ditulis lafaz Allah, diinjak-injaknya lafaz Allah di hadapan mahasiswa dan mahasiswinya. Padahal Allah tegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Quran terjaga, terpelihara, Allah yang menurunkannya. Bukti terjaga dan terpeliharanya Quran, banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Kita lihat misalnya anak-anak Hamas di Palestina yang tiap hari dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka hafal Quran umur 5 tahun, hafal Quran 30 juz. 6 tahun hafal Quran 30 juz, 7 tahun hafal Quran 30 juz. Bahkan di Jerman ada anak muslim umur 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Dan tidak mungkin ada tokoh agama di luar Islam mampu menghafal kitab sucinya. Misalnya di Katolik yang tertinggi adalah Paus, tidak mungkin Paus hafal kitab Injilnya. Di rumah saya kitab Injil ini ada 215 macam kitab Injil. Ada bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, macam-macam bahasa, isinya beda-beda. Maka kalau kami diskusi dengan Pak Pendeta itu, kita tanya Bapak Pendeta, Pak Pendeta benarkah Yesus disalib? Wah benar Pak. Kalau Yesus tidak disalib kami tidak ditebus dosa kami. Kalau benar Yesus disalib, kira-kira jam berapa Pak Pendeta Yesus disalib? Dia tidak jawab. Coba Pak Pendeta lihat di dalam Injil Markus pasal gang 11 ayat selangkung. Itu Injil bahasa Jawa. Injil Markus pasal gang 11 ayat selangkung, nalikani Yesus disalib ayat jam 3. Jadi di Injil bahasa Jawa Yesus disalib jam 3. Tapi kalau di Injil bahasa Minang lain, ternyata di Injil bahasa Jawa ini Injil Markus pasal 5 ayat 25. Penyaliban Isa Masih itu terjadi di pukul 9 pagi. Pak Pendeta kok Injil bahasa Jawa bilang jam 3, yang bahasa Minang jam 9. Yang mana yang benar Pak Pendeta? Ini Pak Abu Didat semuanya benar. Oh, jadi 3 kali songok sami mawon. 3 dengan 9 sama saja. Oh, tidak betul. Kalau 3 dengan 9 sama, sampean ini perlu dibawa ke Grogol kata saya ya. Mari Pak Pendeta lihat Al-Quran kami. Lihat surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subihalahum. Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Tapi datang Ahmadiyah katanya Nabi Isa itu disalib, cuman tidak mati di tiang salib, hanya pingsan. Lalu oleh muridnya diturunkan. Kata Mirza Ghulam Ahmad, Nabi Isa umur 120 tahun barulah meninggal Nabi Isa, dan ditemukan kuburannya di jalan Kanyar di Sinagar di Kashmir. Ini menurut orang Ahmadiyah. Maka dikoreksi Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subihalahum. Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Maka tidak mungkin kitab Injil itu bisa dihafal, karena Injil ini sudah diubah-ubah. Ada seorang pendeta namanya Pendeta Robert Walean. Dia mendirikan Islam Hanif. Katanya Islam Hanif itu ibadahnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Karena kalau orang Advent, saudara-saudara, ibadahnya hari Sabtu. Karena Tuhan itu menciptakan alam semesta selama 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, sudah tidak ada kerjaan. Jadi Kristen Advent itu ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat. Nah akhirnya kita coba tanya kepada Pak Pendeta Walian ini. Seorang Pak Pendeta Walian, Anda mendirikan Islam Hanif, ibadahnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Dia yang jadi warokoh bin Naufalnya Musodek. Musodek ngaku jadi rasul setelah bertemu dengan warokoh bin Naufal. Warokohnya adalah Ahmad, yaitu Robert Walian itu. Akhirnya begitu dia berusaha memurtadkan saudara-saudara kita di Bandung. Saya diminta tolong oleh teman-teman dari Bandung. Akhirnya kita diskusi dengan Robert Walian. Saya tanya sama Robert Walian, coba Anda baca Injil Matius pasal 17 ayat 21. Robert Walian mau baca ayat 21.
Alasannya ketinggalan kacamata. Kenapa tidak mau baca ayat 21? Ayat 21-nya kosong, tidak ada kalimatnya. Loh, kok ada firman Tuhan kok kosong? Apa diambil tikus, kata saya. Al-Quran ini tidak ada yang kosong. Makanya suatu saat saudara-saudara, ya, para penginjil itu kan semangat sekali datang ke rumah-rumah orang muslim. Boleh kita tanya, benarkah Yesus disalib? Benarkah Yesus Tuhan? Coba kalau benar Yesus Tuhan, tolong tunjukkan di Alkitab Anda. Ada nggak kata Yesus, aku adalah Tuhan sembah aku? Kalau ada, saya ikut Anda, ikut agama Kristen. Tapi kalau tidak ada, Anda siap untuk ikut saya ke dalam agama Islam. Coba Anda lihat Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus punya Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Lihat lagi Matius pasal 4 ayat 10. Apa kata Yesus? Nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Bahkan ada yang murtad. Mohon maaf, dulu ada anak yang sempat aktif di Rizka, di pacaran dengan laki-laki Kristen, murtad, dan saya nangani kasusnya. Sekarang akhirnya di pengikut Kristus. Sampai hari ini juga foto dia masih aktif dulu di Masjid Sunda Kelapa yang sekarang kita berada. Itu dimurtadkan oleh laki-laki Kristen. Kita tanya waktu itu, siapa Tuhan kamu? Isa Al-Masih. Siapa Tuhan kamu? Isa Al-Masih. Coba Anda lihat kata saya, Isa Al-Masih katanya Tuhan kamu. Ini Alkitab menyuruh bersahadat. Bahkan Isa Al-Masih menyatakan kalau yang dimaksud Isa Al-Masih adalah Yesus. Injil Markus pasal 12 ayat 29. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus ngomong kepada orang Israel. Anda dari mana? Saya dari Sumatera Barat, Pak. Mohon maaf deh, Yesus nggak kenal sama orang Sumatera Barat ini. Tuhan Allah itu Esa, kata Yesus di sini. Rupanya ini anak ini dihipnotis. Makanya yang begini ini harus diruqyah. Saya nangani kasus-kasusnya dari mulai yang artis, ada juga direktur utama BUMN murtad. Maka di rumah banyak Alkitab. Ini di tas saya juga ada berapa Alkitab ini. Ada yang murtad, orang dari Kalimantan dibaptis dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang dirusak bahwa semua agama ini sama, awalnya seperti itu. Tapi Islam berbeda. Nah, oleh karena itu kenapa sekarang ini harus cermat dan hati-hati. Ini hati-hati saudara-saudara, ada pendeta namanya pendeta Anis Soros menantang dialog kepada Ahmad Didat. Oleh Ahmad Didat dihadapi. Ternyata Soros tidak mampu menghadapi Ahmad Didat. Dia gunakan Injil dalam bahasa Arab, Ahmad Didat menggunakan Al-Quran tentu dalam bahasa Arab. Akhirnya Soros sadar ternyata Al-Quran bahasa Arabnya lain. Kata Soros, tunggu kami akan membuat Al-Quran yang asli. Oleh karena itu selama 7 tahun pendeta Soros bikinlah Al-Quran palsu. Inilah yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Kesimpulannya Al-Quran kita salah. Jumlah Quran kita 114 surat. Dia bikin 77 surat. Di antaranya ada yang suratnya sama dengan di Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Qadar, An-Nisa, At-Tolak, Al-Maidah, Al-Muluk, Al-Anbiya, kemudian lagi Al-Furqan, Al-Qadar. Setiap surat diawali dengan basmalah. Basmalahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismil Abbi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Auhad. Ini Al-Quran palsu. Ada juga yang dimiripkan seperti surat Al-Kafirin. Ada nggak di Al-Quran surat Al-Kafirin? Ada lagi surat Al-Munafikin, ada lagi surat Al-A'lai. Inilah Al-Quran palsu. Sementara himpunan misionaris dari Amerika dan Inggris, dia bikin Al-Fatihah lintas agama. Alhamdulillahirrahman Rabbul Aqwan Al-Malikud Dayan Wabikal Musta'an Ihdinas suratul iman. Inilah Al-Fatihah lintas agama. Jadi sekarang itu ada fikih lintas agama untuk melegalkan kawin beragama, ada juga Al-Fatihah lintas agama, bahkan ada pesantren multi agama. Pesantren multi agama diharapkan santrinya macam-macam agama, mau dibikin gado-gado. Sehingga sekarang ini ada orang Islam takut dibilang tidak toleran, sampai salam pun dibikinlah salam gado-gado. Padahal dia sudah berangkat haji katanya berkali-kali, ternyata baru diangkat jadi pejabat RT, langsung salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam alaihim, om swastiastu, namo buddhaya. Bagaimana kalau di Indonesia ada 50 agama? Bikin pusing lah jadinya, ya.
Nah, padahal namo Buddhaya itu salamnya orang Buddha, silahkan mereka salam yang Buddha. Tapi kalau orang Islam salam pakai namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Saya minta dari kawan saya yang dari Majelis Hindu, saya dari MUI, dia Majelis Hindu, saya bilang tolong dong bagi buku doa-doa tentang agama Hindu. Dikasihlah saya oleh saudara Nenga. Ternyata saudara Nenga ini ngasih buku doa-doa Hindu. Saya baca doa-doa Hindu. Om Swastiastu itu memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan Hindu, yaitu Sang Hyang Widi. Kalau orang Islam salamnya demikian, dia sudah murtad dari keislamannya itu. Allah tegaskan dalam surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Maka orang yang mengatakan semua agama sama, mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi dikirimkan khusus untuk bangsanya, tetapi aku dikirimkan baik kepada bangsa berkulit merah maupun hitam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap orang yang telah mendengar kenabianku, baik Nasrani ataupun Yahudi, kemudian ia mati tidak masuk Islam, niscaya ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang mengatakan katanya semua umat beragama akan masuk surga, maka ini adalah menyimpang dari akidah Islam. Mungkin saja kita tidak pindah agama, tapi gaya hidup mereka kita adopsi. Nah, ini sekarang sering munculnya orang yang mengatakan semua agama sama, sehingga kawin beda agama tidak lagi masalah, pindah agama pun tidak ada masalah. Padahal Allah sudah memberitahukan di dalam surat 2 ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti milah mereka. Yang dimaksud milah ini bukan hanya agamanya, tetapi juga gaya hidupnya, pola pikirnya juga banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Nah, ini Rasulullah SAW mengingatkan ya kepada umatnya, kepada umat Islam tentu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biak sekalipun kamu akan mengikutinya. Lalu di antara sahabat bertanya kepada Nabi, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Siapa kalau bukan dia? Di hadis yang satu lagi, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Siapa kalau bukan dia, kata Nabi. Ternyata sekarang ini banyak umat Islam mengikuti tradisi Romawi. Misalnya tradisi Romawi itu ada diantaranya adalah acara ulang tahun. Ada ulang tahun perseorangan, ada juga ulang tahun pernikahan. Kalau 75 tahun namanya perkawinan berlian, 50 tahun perkawinan emas, 25 tahun perkawinan perak, itu sampai ke bawahnya. Dan yang ulang tahun itu harus menyediakan 2 lilin besar, satu untuk suaminya, satu untuk istrinya. Lalu lilin besar yang mana yang duluan habis? Kalau yang habis yang istrinya duluan, maka menandakan istrinya akan mati duluan. Tapi kalau yang duluan habis yang lakinya, maka lakinya akan mati duluan. Itu dalam tradisi Romawi. Barangkali kita cukupkan dulu sekian, nanti kita lanjutkan setelah selesai salat Isya untuk membahas pengaruh-pengaruh dari agama-agama yang lain yang mempengaruhi umat Islam, yang bisa mengarah umat Islam akhirnya murtad karena mengikuti dari tradisi-tradisi agama di luar Islam. Sekian kaji kita pada kesempatan hari ini. Tadi menyampaikan berkaitan dengan pengaruh atau tradisi dari tradisi Romawi. Di antaranya tradisi Romawi itu adalah tradisi ulang tahun perkawinan. Itu di antaranya di mana ulang tahun perkawinan itu ada yang namanya 75 tahun yang dikenal dengan perkawinan berlian, 50 tahun perkawinan emas, 25 tahun perkawinan perak. Dan yang melaksanakan ulang tahun itu harus menyediakan 2 lilin besar, di mana lilin besar ini satu untuk suaminya, yang kedua untuk istrinya. Nah, yang duluan habis yang mana? Kalau yang duluan habis yang istrinya menandakan istrinya itu akan mati duluan. Nah, kalau yang habis duluan yang suaminya, maka suaminya lah yang mati duluan. Itu dalam tradisi Romawi. Saya pernah diundang oleh seorang menteri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pengajian. Setelah saya datang ke rumah Pak Menteri ini, jamaah ibu-ibu sudah penuh,
Namun saya agak heran, kenapa heran? Karena ibu-ibu yang hadir yang pakai jilbab hanya 3 orang, yang lainnya pakai sanggul. Ini kenapa kok ibu-ibu pada pakai sanggul, ini pengajian apa? Nah saya baru paham setelah pembawa acara memberitahukan Pak Ustadz bahwa pengajian hari ini sekaligus dalam rangka ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu yang ke-50 tahun, yaitu perkawinan emas. Nah apakah ini perlu disampaikan? Ya kalau saya tidak sampaikan saya salah, boleh jadi saudara kita ini karena tidak paham sehingga melaksanakan yang demikian, karena Nabi melarangnya. Ini secara keras sekali bahwa Nabi melarang meniru-niru kebiasaan dari agama-agama di luar Islam ini. Nah akhirnya saya jelaskan, memang kalau dijelaskan ada resiko Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, resikonya tidak diundang lagi. Ternyata betul sampai hari ini saya tidak diundang lagi ya. Nah kemudian tradisi Romawi yang kedua, diantaranya juga ada ritus tukar cincin. Cincin kawin dikeramatkan dan dianggap sebagai pengganti alat pingkat dari cupid. Jika cincin itu jatuh dianggap berbahaya pada jenjang perkawinan, maka dibuatnya penangkal-penangkal. Nah, kemudian ini diadopsi oleh agama Kristen di Roma. Nah, baru dibumbui dengan bumbu-bumbu Kristen. Seperti apa? Di agama Kristen kalau ulang tahun acara tukar cincin, pertama cincin ini dimasukkan ke ibu jari ya. Ibu jari sambil membacakan Bismil Abi atas nama Bapa, kemudian dipindahkan ke telunjuknya wal ibni atas nama putra, dipindahkan ke jari tengah waruhul kudusi atas nama Ruhul Kudus, baru dipindahkan ke jari manis. Nah oleh pimpinan jemaat dipindahkan jari manis, baru dikatakan Ilahun Wahid, Tuhan yang Esa. Nah di sini ternyata banyak umat Islam mengadakan acara tukar cincin. Tidak ada yang tukar cincin yang ditaruh di jempolnya. Saya pergi ke Dumai sama di jari manis, ke Medan sama, ke Sumatera Barat juga sama, di Jogja juga sama, di Jakarta juga sama, di Bekasi juga sama. Tahun 2002 saya diprotes sama ibu-ibu di Romangun. Kenapa katanya Pak Ustadz tidak ditaruh di ibu jari? Karena ibu jari itu katanya kegedean, kalau kegedean emasnya berat, biayanya mahal. Saya bilang kalau itu alasannya, kenapa tukar cincinnya tidak ditaruh di jari apa nih? Kelingking ya. Kelingking lebih kecil, timbangan lebih ringan, biayanya lebih murah. Tapi kenapa harus taruh jari manis? Karena sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Sedangkan Rasulullah menegaskan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Ada pendengar radio ketika kami siaran di radio, Pak, bagaimana kalau kita ganti dengan tukar gelang? Ya enggak, itu namanya mengada-ngada ya. Nah Nabi melarang tidak boleh meniru-niru yang demikian itu. Kemudian tradisi Romawi yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Muslim, diantaranya ada juga angka sial dan angka keramat menurut hurufat Romawi, yaitu angka 13 angka sialnya ini. Sehingga kalau kita lihat sekarang Bapak dan Ibu bisa kita saksikan, kalau misalnya realistis tidak ada rumah yang nomor 13, paling dibikin 12A, 12B. Begitu juga hotel-hotel berbintang itu tidak ada kamar 13 karena dianggap itu angka sial. Nah kalau kita punya keyakinan demikian, ini sudah mengarah kepada hal yang mengarah kepada kesyirikan. Kemudian ada juga menabuh telur ayam ya. Karena telur ayam itu diyakini sebagai lambang kesuburan. Di mana pada masa perkembangan Nasrani ke Yunani dan Romawi timbullah acara telur Paskah. Mungkin sebagian masyarakat kita ada yang melaksanakan adat kalau perkawinan itu menginjak telur. Dulu ada teman saya seorang kiai sering dikritik, Pak Kiai ini kan mubazir. Akhirnya kata Pak Kiai, kita masukin sajalah telurnya di dalam ke dalam plastik. Nanti kan masih bisa kita goreng katanya. Ya mungkin dari satu sisi betul ya, udah terselamatkan. Tapi persoalannya kenapa telur kok diinjak? Ya kalau diinjak pasti pecah. Nah hal yang demikian ini hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Bahkan Imam Syafi'i sekalipun tidak melakukan hal yang demikian. Nah, kemudian menabur bunga dan karangan bunga pada acara kematian. Nah ini tradisi Romawi. Saya teringat dulu waktu Pak Habibie istrinya meninggal dunia, saya lihat di televisi beliau berpesan kepada para pelayat untuk tidak membawa karangan bunga. Mungkin beliau tahu karena beliau lama di Jerman, dan ternyata memang memberikan karangan bunga ini biayanya mahal
Dan orang yang diberikan karangan bunga itu ternyata setelah diberikan bukan ditaruh di kamarnya, dibuang. Berapa duit coba? Makanya kata Pak Habib, kalau memang mau bantu untuk yayasan yang dikelola almarhumah yang bergerak di bidang sosial, silahkan. Jadi dia berpesan untuk tidak membawa karangan bunga. Cuman kalau ini dijelaskan misalnya di dekat pemakaman yang jual-jual bunga, mungkin saya dimarahin ini. Tetapi memang tidak ada dalam Islam yang demikian itu. Nah, itu tradisi daripada Romawi. Kemudian ada tradisi Yahudi, kalau ada yang meninggal menggunakan pakaian yang serba hitam. Nah, kita lihat misalnya tradisi Yahudi kalau ada yang meninggal, mayatnya itu pakai kain kafan putih. Karena di agama Yahudi itu kalau ada yang meninggal itu pakai kain kafan putih. Tetapi para pelayatnya atau yang hadir kepada acara kematian ini wajib menggunakan yang serba hitam. Jadi topinya hitam ya, kalau perlu jasnya hitam, celananya hitam, kacamata juga yang kalau bisa yang hitam juga ya. Nah, ini tradisi Yahudi. Tapi dalam Islam itu tidak perlu menggunakan yang demikian itu. Nah, sekarang banyak orang-orang kita ini, terutama ibu-ibu, tadinya pakai kerudungan putih karena tetangga meninggal dunia, pulang ke rumahnya langsung diganti kerudungannya jadi hitam, bajunya hitam, kalau perlu kacamata dan payungnya hitam. Nah, kita lihat misalnya ini acara waktu kemarin meninggal Olga di Pondok Kelapa. Hampir semua orang pakai yang baju hitam ya. Nah, ini yang Nabi melarangnya. Jadi tradisi-tradisi yang demikian itu Rasulullah SAW melarang ya, meniru-niru itu. Bahkan Allah sendiri melarangnya di dalam surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Nah, ini termasuk gaya hidup mereka ya, pola pikir mereka yang banyak diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Termasuk ada tradisi-tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu diantaranya membangun kuburan seperti orang Yahudi itu berbentuk gedung yang tinggi ya. Nah, sekarang banyak kuburan-kuburan dibikin demikian. Itu tradisi-tradisi Yahudi. Kemudian juga ada tradisi-tradisi dari agama-agama yang lainnya. Mungkin saudara kalau membaca, ini ada majalah yang diterbitkan oleh kaum Kristen sendiri ini. Apa yang Allah tuntut dari kita? Nah, di majalah ini dia jelaskan. Di antaranya dia menyatakan kami tidak mau merayakan Natal. Kok ada Kristen yang tidak mau merayakan Natal? Ini dimuat di dalam buku ini karena kata dia Natal itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari. Maka kami tidak mau merayakannya. Ini bid'ah dalam Kristiani. Jadi kata pendeta ya, yang tidak Natalan itu ada Advent, ada Mormon, Saksi Yehova. Mereka tidak mau merayakan Natal. Karena Natal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari, maka tidak mau merayakannya. Karena ini bid'ah dalam Kristiani. Jadi kata pendeta Mormon, Saksi Yehova, Adventis, Natal itu bid'ah. Artinya mengadopsi dari tradisi kafir purba. Silakan saudara bisa baca majalah ini, terbitan oleh Kristen sendiri. Bahkan di majalah ini dia jelaskan juga tidak mau mengadakan acara ulang tahun peringatan tahun baru tanggal 1 Januari. Karena tanggal 1 Januari itu katanya bukan yang memang merupakan tradisi kafir purba, yaitu hari kelahiran Dewa Janus. Lahirnya tanggal 1 Januari. Janus itu diambil dari nama dewa yang dia punya dua muka, muka ke depan dan ke belakang. Maka dia tidak mau juga merayakan Natal. Nah, anehnya sekarang ini ada di antara kaum muslimin malah seorang kiai mengatakan anggap sajalah memperingati Maulid Nabi Isa. Wong Nabi Isa tidak lahir tanggal itu mau diperingati. Nabi Muhammad jelas lahirnya, jelas hidupnya, jelas kuburannya. Itu saja tidak wajib diperingati. Apalagi memperingati kelahiran Nabi Isa yang bukan lahir tanggal 25 Desember. Nah, ini Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabat, jadi banyak sekali ya. Apalagi sekarang muncul juga di antara umat Islam ini bahkan seorang kiai itu mengisi acara Natal, dia salamnya salam gado-gado, ikut malam kudus. Kemudian kata Pak Kiai, nanti kita lanjutkan dengan malam kudus versi Islam. Saya enggak ngerti malam kudus versi Islam itu dari mana dasarnya, apa ada malam kudus versi Islam. Nah, yang demikian itu satu kekeliruan, maka banyak mengadopsinya. Nah, sekarang juga muncul misalnya tanda-tanda atau lambang-lambang salib ya. Lambang salib ini banyak sekali, ada salib Latin, salib Yunani,
Bahkan Bapak dan Ibu kalau beli sajadah juga harus hati-hati. Sekarang banyak sajadah-sajadah yang ada lambang salibnya. Kemudian juga kaos-kaos ya, kaos-kaos yang ada tulisan kaligrafi juga perlu berhati-hati. Nah, sekarang banyak sekali upaya-upaya untuk menyimpangkan akidah kaum muslimin. Nah, selain gaya hidupnya juga pola pikirnya. Nah, pola pikirnya termasuk sekarang menganggap semua agama ini sama, kebenaran agama adalah relatif, dan ini juga tentu adalah bentuk-bentuk penyimpangan. Mungkin saudara pernah membaca buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yang menulis adalah anak-anak Fakultas Syariah dari IAIN Wali Songo Semarang. Indahnya sesama jenis ini saya nggak mengerti. Indahnya kayak apa? Karena saya tidak pernah mengalaminya. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini ya, kita lihat misalnya kaitannya dengan aliran-aliran yang menyimpang. Bagaimana supaya umat Islam ini tidak terperosok kepada paham yang menyimpang? Nah, yang perlu dicermati sahabat-sahabat yang berbahagia, ada hal-hal yang barangkali jangan sampai umat ini mudah menyesat-nyesatkan orang. Maka Majelis Ulama membuat kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang. Nah, misalnya ada perbedaan-perbedaan tetapi tidak menyangkut masalah-masalah yang pokok. Kalau perbedaan-perbedaan menyangkut masalah-masalah furu, kita jangan sampai saling bermusuhan, kecuali kalau sudah menyangkut masalah pokok. Nah, masalah pokok ini antara lain kita lihat misalnya munculnya komunitas Ahmadiyah misalnya. Ahmadiyah itu perbedaan dengan kita itu sudah menyangkut masalah pokok. Nah, kita lihat di sini beberapa penyimpangan-penyimpangan atau dari kelompok-kelompok yang menyempal ya. Misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bagian daripada proyek Yahudi untuk membuat agama tandingan. Jadi Yahudi itu untuk menghancurkan Islam, dibuat agama tandingan. Dibuatlah agama-agama baru, dibuatlah aliran-aliran sesat. Misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mengaku bagian daripada kaum muslimin. Tetapi mereka punya keyakinan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dia gunakan surat As-Saff ayat ke-6 yang kata Nabi Isa, nanti akan datang Rasul setelah saya ini yang bernama Ahmad. Padahal yang dimaksud Ahmad dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Nah, ternyata kalau saudara membaca dalam tafsir Quran versi Ahmadiyah yang diterbitkan oleh Yayasan Wisma Damai dari Parung, surat As-Saff ayat ke-6 yang dimaksud Ahmad itu katanya pendiri Jemaat Ahmadiyah. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu. Nah, wahyunya dikumpulkan dalam kitab Al-Masih, Al-Ma'ud dan Ruhul Qudus dalam perspektif Taurat dan Injil. Nah, ini wahyu yang turun di Qadian di India. Ini kitab Tazkirah. Kitab Tazkirah itu isinya banyak membajak dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di dalam kitab Tazkirah ada ayat Inna anzalnahu qoriban minal qadiani wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazzala sadaqallahu wa rasuluhu wa kana amrullahi maf'ula. Ini mengambil dari 4 potongan ayat Quran, dipotong-potong, dirangkai, dimodifikasi lalu menjadi ayat baru. Maka oleh ulama seluruh dunia Islam, Ahmadiyah dinyatakan di luar Islam. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan 2 kali fatwa tentang Ahmadiyah ini, bahwa Ahmadiyah dinyatakan di luar Islam. Jadi Ahmadiyah itu percaya Quran, tapi tafsirannya dia belokkan. Ayat untuk Nabi Muhammad jadi Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kemudian dia punya kitab suci lagi namanya kitab Tazkirah, itu Ahmadiyah. Kemudian ada Al-Qiyadah. Nah, Al-Qiyadah ini adalah juga dinyatakan menyimpang. Dulu namanya lengkapnya Al-Qiyadah Islamiyah pimpinan Ahmad Mosodek. Ahmad Mosodek mengaku jadi rasul, katanya setelah melakukan tahanus 40 hari 40 malam di Gunung Bunder. Jadi di Gunung Bunder datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nah, wahyunya dikumpulkan dalam kitab Al-Masih, Al-Ma'ud dan Ruhul Qudus dalam perspektif Taurat dan Injil. Dia ubah syahadah
ngaku ada lagi nabi. Nah, yang paling banyak ngaku jadi nabi itu ngaku namanya Ahmad. Di Bandung ada tukang cukur namanya Ahmad Syayuti, ngaku rasul. Di Tegal ada lagi yang ngaku rasul namanya Ahmad Saifuddin. Di Tasikmalaya ada yang ngaku rasul namanya Ahmad Sulaiman. Syahadatnya diubah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Sulaiman Rasulullah. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku lagi nabi setelah Nabi Muhammad, siapapun dia itu adalah menyimpang, karena berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Quran surat 33, surat Al-Ahzab, Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Ini harus menjadikan patokan. Nah, kemudian Isa Bugis, lembaga kerasulan, Bahaiyah, Syiah, Islam Jamaah, NIKW 9, Salamullah Lia Eden, Kalam Santriloka, Satrio Paningit, Ingkar Sunnah. Ini semua proyek-proyek untuk memecah belah Islam dari dalam. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar umat ini tidak menyesat-nyesatkan orang? Maka MUI untuk mempermudah mendeteksi terhadap aliran-aliran sesat. Dan di sini saya perlihatkan salah satu contoh. Ini kebetulan sahabat-sahabat aktif di Rizka ya, Remaja Sunda Kelapa. Ini salah satunya anak yang dulu sempat murtad. Ini anak sempat dulu aktif di Sunda Kelapa ini ya. Ini pertemanan dengan laki-laki Kristen, dibaptisnya akhirnya. Nah, makanya di sini perlu kita mengetahui bagaimana cara mereka untuk memurtadkan, misalnya dari Katolik bagaimana, dari Protestan bagaimana, dari Hindu bagaimana. Maka kita harus tahu supaya kita ini jangan tertipu. Dan saya menangani ada seorang wanita muslimah nampaknya ingin dimurtadkan oleh laki-laki dari Manado, tapi awalnya mengusulkan mau belajar Islamnya katanya di Sunda Kelapa. Tapi yang mengusulkan yang laki-laki yang Manado beragama Kristen. Saya bertanya dalam hati saya, kalau yang mengusulkan dari keluarga muslim wajar, tapi kenapa ini kok dari keluarga yang Kristen ini dia mengusulkan ingin belajarnya katanya Sunda Kelapa. Akhirnya saya bertanya, ternyata setelah kami telusuri dengan keluarga korban ini, orang ini pernah menyatakan masuk Islam di Sunda Kelapa dan berhasil memurtadkan saudara kita muslimah yang lainnya. Nampaknya ini mau menggarap lagi muslimah yang lainnya. Oleh karena itu Bapak dan sahabat-sahabat yang berbahagia, mungkin sekarang ada kasus-kasus pacaran beda agama, kawin beda agama, sulit menyelesaikannya. Coba kita sharing dengan kami. Kalau juga ada yang masuk aliran sesat, kita coba tangani bersama. Ada misalnya saudari Monica ya dari Sumatera Barat yang pertemanan dengan orang Kristen murtad. Oh, udah bangga betul dengan Alkitab ini. Ini salah satu Alkitab yang orang kita yang dimurtadkan. Kemana-mana dengan rajinnya bawa Alkitab, yakin Kristen agama yang benar, Islam agama yang jahat, kejam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya nangani, akhirnya dia kembali ke dalam Islam. Saya tanyakan begini, saya bilang deh, kalau benar memang Yesus itu Tuhan, tolong Anda tunjukkan di Alkitab ini. Karena kalau mau ikut Yesus, Anda harusnya, teman Anda itu bahkan harusnya ke Islam. Coba kita lihat, Yesus berdoa kepada Allah, Yesus dihitan, Yesus mengharamkan babi, Yesus melarang minuman khamar ya. Bahkan juga diharamkan untuk memakan babi. Karena di kitab ini dijelaskan. Di kitab Imamat 11 ayat 7 demikian juga babi haram bagimu. Tapi itu Alkitab terbitan tahun 60. Kalau Alkitabnya terbitan tahun 2000, Imamat 11 ayat 7 bunyinya demikian juga babi hutan haram bagimu. Jadi yang sekarang yang haram babi hutan, babi kota jadi halal. Nah itu diubah-ubah kitab mereka. Nah alhamdulillah kami diskusi, kita sadarkan lagi. Akhirnya Monica ini kembali ke dalam Islam. Saya tunjukkan juga Injil bahasa Minang ini. Saya bilang, deh ini Injil bahasa Awak ini. Jadi kalau mau ikut Yesus kembali ke dalam Islam. Karena Yesus juga berdoa kepada Allah, ini ayatnya. Bahkan di Alkitab ini suruh bersahadat. Silahkan saya bilang lihat di kitab Ulangan pasal 4 ayat 39. Camkanlah pada hari ini, Tuhanlah Allah di atas di langit dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya alhamdulillah kembali ke dalam Islam kita syahadatkan. Maimunah yang sudah murtad 3 tahun, orang tuanya punya TK Islam, punya madrasah diniyah, karena dia kuliah di akademi keperawatan, murtad masuk Kristen setelah pertemanan dengan laki Kristen. Orang tuanya tidak tahu kalau Maimunah sudah murtad, dibaptis menjadi Maimunah lahir. Alhamdulillah ini setelah kembali ke Islam saya ambil Alkitabnya. Maka di rumah saya banyak Alkitab Kristen ini saya tidak beli, tapi banyak dari korban-korban yang murtad. Makanya ada direktur utama. Bahkan seorang artis kami nangani yang sempat murtad ini. Jadi di sini terutama sahabat-sahabat
Pertemanan itu sangat penting, perlu berhati-hati. Nah, berkaitan dengan aliran-aliran yang menyimpang ini, maka MUI lewat buku Mengawal Akidah Umat, bagaimana kiat mendeteksi terhadap aliran-aliran yang menyimpang ini. Nah, ini 10 kriteria ini barangkali yang harus diketahui oleh kita semua. Bagaimana kiat mendeteksinya? Misalnya ibu punya putri kuliah di Bandung ya, atau mungkin di Depok, mungkin di Bogor kuliahnya ya. Ternyata anak ini ada janggal ya. Misalnya sering telepon kepada ibu, "Bu, kami telah menghilangkan laptop, Bu, kami telah menghilangkan HP." Seberapa kali laporannya menghilangkan laptop, menghilangkan HP? Nah, itu sudah jelas. Anak yang demikian itu pasti itu masuk kepada kelompok N11, NIKW9. Bagaimana ini misalnya kelompok ingkar sunnah, gampang mendeteksinya. Nah, oleh karena itu dalam upaya untuk mendeteksi terhadap aliran yang sesat ini, pertama, suatu ajaran dinyatakan menyimpang mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi kalau ada seorang guru ngaji, mau dia profesor doktor, mau dia kiai haji, kalau dia misalnya rukun imannya jadi 2, rukun Islamnya jadi 4, maka siapapun dia itu adalah menyimpang. Jadi aliran-aliran satu semua mengubah rukun imannya, mengubah rukun Islamnya. Yang kedua, suatu ajaran yang dinyatakan menyimpang adalah mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Misalnya ibadah haji harus ke Baitullah Al-Mukarramah. Sholat yang wajib sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Jadi kalau ada yang mengajarkan yang wajib sehari semalam misalnya 3 waktu, Syiah biasanya 3 waktu. Atau misalnya jadi 2 waktu. Atau sholatnya diganti dengan bahasa masing-masing seperti Yusman Roy dari Malang. Yusman Roy ini seorang petinju, dulunya beragama Kristen, kemudian masuk Islam, entah di mana dia belajar Islam, kemudian dia mendirikan pondok. Ini pondoknya. Namanya Pondok Intikaf Ngaji Lelaku. Lalu banyak para pengikutnya. Dia ajarkan kepada para pengikutnya supaya khusus sholat kalian harus pakai bahasa kaum kalian. Jadi kalau sampean tiang Jawi sholatnya pakai bahasa Jawa, yang Sunda bahasa Sunda, yang Minang bahasa Minang. Bagaimana kalau sholat Isya di masjid misalnya di Sunda Kelapa ini, imamnya kebetulan misalnya udah syarial orang awak, diganti Allahu Akbar jadi Allah nan kadang. Sementara Kang Dadang orang Garut jadi makmumnya, diganti Allahu Akbar jadi Allah ageng pisan. Pak Mulyono dari Jogja Allah Maha Agung, sebelahnya orang Betawi Allah gede banget, kacau. Maka kalau MUI dikeluarkan fatwa ini sesat. Ternyata ada kiai pluralis, ini suatu kreativitas. Orang ngejek-ngejek agama kok kreativitas. Kadang-kadang sekarang gampang orang mau dipanggil kiai, di depan namanya KH. Yusman Roy saja ditambah KH. Wah, kalau sudah KH Ki Haji belum tentu. KH ini bisa juga koordinator haji. Ini Yusman Roy saja orang petinju, bukan agama Islam, tadinya baru aja belajar Islam, bikin pondok lalu mengatakan supaya khusus sholatnya harus pakai bahasa kaum kita masing-masing. Jadi tidak boleh diubah-ubah karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, begitu juga ibadah haji. Ibadah haji itu harus ke Baitullah Al-Mukarramah, tidak boleh ke tempat lain. Walaupun gilirannya sekarang lama ya antriannya. Saya tanya teman saya yang dari Malaysia, berapa tahun Anda bisa berangkat haji? Ternyata teman-teman kita dari Malaysia tuh berangkat haji itu sekarang paling cepat 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Maka sekarang kami kalau punya anak langsung kami daftarkan untuk berangkat haji. Itu di Malaysia. Jadi walaupun lama tetap harus ke Baitullah Al-Mukarramah. Tidak boleh misalnya orang Bekasi mentang-mentang ada Islamic Center, di sana ada Ka'bah buat pelatihan anak-anak manasik haji. Ini sudah ada Ka'bahnya, ke sini saja enggak boleh. Kayak di Jambi ada masyarakat yang punya keyakinan kalau pergi hajinya ke Kerinci. Di Sumatera Barat misalnya di Pariaman ada juga yang punya keyakinan kalau sudah pergi ke Ulaan 7 kali sama dengan pergi ke Baitullah. Kalau gitu orang Bukit Tinggi naik oto 7 kali ya. 50.000, 7 kali 50.000, 350.000. Allah pergi haji, enggak bisa. Nah, itu namanya mengubah-ubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariat. Kemudian yang ketiga, suatu ajaran yang nyatakan menyimpang adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ya, sebagaimana orang Islam jamaah.
Islam jamaah itu tidak mau sholat berjamaah dengan kita kalau imamnya bukan mereka. Bekas sholat kita disirami ya, karena dianggap kita ini najis karena bukan komunitasnya. Apapun namanya, kalau mengajarkan demikian itu menyimpang. Maka ini mengkafirkan sesama muslim tanpa dasar. Yang berikutnya, suatu ajaran dinyatakan menyimpang adalah mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi kalau orang menganggap ada lagi Nabi, ada lagi Rasul, Rasul Muhammad, siapapun dia adalah menyimpang. Nah, termasuk ini Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini setelah dipatokkan sesat oleh Majelis Ulama, dia ganti nama. Namanya Qomar. Qomar itu singkatan dari komunitas Mila Abraham. Kalau ingin kembali kepada agama Abraham, kembali ke dalam Islam, ya. Bukan malah menyatukan Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, kemudian kelompok ini sekarang ganti jadi ormas. Ormasnya namanya Gapatar, Gerakan Fajar Nusantara. Syahadatnya bukan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, tapi syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah al-masih al-maud rasulullah. Ibadah sholat Jumat wajibnya hari Sabtu. Sholat 5 waktu tidak wajib. Ibadah haji maknanya berkumpul. Jadi komunitas mereka kalau sudah berkumpul itu sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini sekarang ini kelompoknya. Nah, ini yang ngaku jadi nabi. Ternyata Ahmad Mosodek ini bukan hanya ngaku jadi nabi, tapi juga ngaku jadi malaikat Jibril. Makanya ada sayapnya. Ini malaikat Jibril nih, ya. Di Indonesia ini sudah ada malaikat Jibril Ruh Kudus, ada 2. Pertama jenis kelamin perempuan, yaitu siapa? Lia Eden. Lia Eden itu dulu perangkai bunga kering. Katanya sering bertahanus ketemu dengan malaikat Jibril, mengaku dirinya jadi Siti Maryam. Akhirnya setelah itu malaikat Jibril kirim surat, kirim ke MUI. Ternyata surat yang ke Majelis Ulama Indonesia, saya baca suratnya. Wahai Indonesia, inilah maklumatku. Telah datang ajaran Allah yang baru, itu Salamullah, yang menyertai persatuan agama-agama tauhid. Jakarta, Indonesia, 16 Juni 2000, tertanda malaikat Jibril. Jadi yang tanda tangan malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh bapak polisi, ya. Baru terjadi di Indonesia ada malaikat Jibril ditangkap oleh bapak polisi. Begitu disidang di pengadilan, malaikat Jibril pingsan. Kata para berikutnya, ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Ini penyimpangan-penyimpangan. Makanya hati-hati. Nah, ini juga Ahmad Musyrek ngaku jadi rasul, ngaku malaikat Jibril, bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Nah, Warokoh bin Naufalnya adalah pendeta Advent, namanya Robert Walian, pakai kopiah ini. Ini sudah saya bertemu dengan dia itu. Ini harus hati-hati. Nah, ini malaikat Jibrilnya, ya, ada sayapnya. Karena malaikat itu ada sayapnya, maka Musodek juga bikin sayap, ya, supaya bisa terbang. Nah, ini wahyunya yang turun di Gunung Bunder. Makanya ada lambangnya, lambang Yahudi, lambang bintang David, kemudian lambang salib melambangkan lambang Kristen, ada lambang bulan bintang melambangkan Islam. Jadi menyatukan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Padahal kalau mau kembali kepada agama Ibrahim atau Abraham, lihat surat 2 ayat 132, wa wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini Musodek. Kemudian hati-hati juga sekarang ini berkaitan dengan aliran-aliran sesat dan pemahaman yang sesat. Ini wanita muslimah lesbian, Irsad Manji. Ditolak oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, terus saja ingin mempromosi kawin sesama jenis. Ini lesbian, karena sekarang Amerika undang-undangnya sudah legalkan di 51 negara bagian di Amerika, legal perkawinan sesama jenis. Begitu dilegalkan oleh Obama, langsung mengadakan acara parade gay. Ternyata yang ikut parade gay di Amerika itu banyak juga orang Indonesia, termasuk diantaranya si Ameng, ya, udah kerempeng begitu ikut juga ini parade gay. Ini di Indonesia ada parade gay. Makanya sekarang ini katanya orang yang kawin sama jenis itu sesuai fitrahnya. Jadi kalau kita tidak setuju terhadap perkawinan sama jenis, kita ini melanggar fitrahnya. Padahal kambing saja tidak ada yang suka sesama jenis. Coba kalau laki sama laki-laki mau mengapain coba? Mau main anggar apa? Nah, ini banyak sekali, dan itu cara untuk menghancurkan agama Islam. Nah, ini suatu ajaran yang tekan menyimpang itu, maka 10 kriteria ini, ya. Jadi tadi diantaranya kriterianya
1, mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi kalau sudah menambah rukun imannya atau mengurangi, itu menyimpang. Kemudian yang berikutnya tadi yang sudah dijelaskan adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Misalnya ada yang melecehkan soal poligami Rasulullah. Mungkin saudara kalau bertemu dengan misionaris Kristen yang dilecehkan tentang Nabi Muhammad perkawinannya. Saya gampang kalau dialog dengan pendeta itu. Sedang Pak Pendeta, Anda tidak setuju terhadap poligaminya Rasulullah Muhammad. Coba lihat di Alkitab ini. Di Alkitab ini apakah ada larangan poligami? Di Alkitab ini tidak ada larangan poligami. Yang ada larangan bercerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Ternyata di kitab ini Abraham punya istri 3. Kalau 3 saya bilang poligami, bukan poligami. Salomo atau Nabi Sulaiman punya istrinya berapa di kitab ini? 700 wanita bangsawan, 300 gundiknya. Jadi istri Nabi Sulaiman di Alkitab ini jumlahnya 700 plus 300, 1000 orang. Saya bilang kalau benar Nabi Sulaiman istri 1000 orang, ada yang tidak dapat giliran setiap tahun. Setahun berapa hari? 365 hari. Kalau istrinya 1000 orang baru dapat giliran 3 tahun sekali. Besok pendeta tidak lagi cerita poligami. Ini di sini poligami ada. Jadi gampang. Sekarang ada yang murtad, namanya Saifuddin Ibrahim, menghujat Islam luar biasa. Ternyata apa dalam kesaksiannya? Saifuddin Ibrahim itu murtad karena dia gabung dengan NKW 9, gabung di Al-Zaitun. Tahun 96 dia gabung di sana. Tahun 2006 Al-Zaitun dikirim Injil oleh Yayasan Gini Internasional 1400 Injil, diterima oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim murtad, orang dia udah lama enggak sholat, enggak wajib sholat segala macam. Kalau N11 itu kan mewajibkan sholat. Ini masih periode Mekah. Nah orang kalau sudah tidak sholat, tidak wajib saum, apalagi keimanan dia yang mau diharapkan. Begitu datang gereja membela, membantu segala macamnya, lalu dia ceritakan dalam kesaksiannya, saya ini goncang iman saya setelah melihat Om Roji ngebom di Bali, kata dia. Akhirnya waktu bertemu dengan kawan saya tuh, iman Anda ini iman kerupuk. Masa gara-gara Amroji ngebom, itu pun belum tentu Amroji yang ngebom. Lalu goncang iman Anda. Sekarang Anda coba lihat, ini secara jujur, ini kepada Saifuddin ini. Anda lihat di Afrika Tengah, bagaimana umat Islam dibantai di sana, dibakar. Setelah dibakar itu umat Islam di sana oleh kelompok Kristen di Afrika Tengah. Orang Islam yang sudah mati itu dimakan dagingnya. Coba Anda lihat, Nagasaki dan Hiroshima dibom. Apakah oleh negara Islam? Apakah oleh umat Islam? Kita lihat di beberapa kasus-kasus yang lainnya. Katanya hanya Islam yang mengajarkan kejaman, boleh membunuh. Ini bagaimana orang ngaku sebagai pakar tafsir Quran kok demikian? Itu ngibul. Kalau bicara kekejaman di sini sudah jelas ayat-ayatnya. Di dalam Islam tidak ada suruh membunuh. Islam itu agama toleran. Kita sering membaca misalnya dalam tulisan-tulisan para orientalis, katanya Muhammad itu menyebarkan Islam di tangan kanannya Quran, di tangan kirinya pedang. Itu fitnah. Tapi di kitab ini, di kitab Injil Matius 10:34, apa kata Yesus? Aku datang bukan membawa damai di muka bumi melainkan pedang. Aku datang memisahkan anak perempuan dari ibunya, memisahkan anak menantu dari mertuanya, dan sisi rumah kamu adalah musuh kamu semuanya. Ini jelas dalilnya. Di tangan kanannya Bible, di tangan kirinya pedang itu. Karena apa? Kristen masuk Indonesia lewat penjajahan. Katolik masuk Indonesia lewat penjajahan Portugis. Kristen Protestan masuk Indonesia lewat penjajahan Belanda. Islam ke Indonesia bukan lewat penjajahan, lewat perdagangan. Ini bukti. Kemudian kita lihat lagi untuk membuktikan Islam itu agama toleran. Maka saya tulis dalam buku ini, mengungkap benalu-benalu akidah, termasuk pengaruh agama-agama yang lain yang diadopsi oleh umat Islam. Sebagaimana tadi saya singgung beberapa materi ini, itu banyak dari tradisi agama lain diadopsi oleh kita. Islam agama para nabi, Islam agama yang diturunkan oleh Allah, dan Islam agama toleran dan bukan agama teroris. Misalnya bicara soal dakwah, kita tidak boleh saudara-saudara memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Misalnya ada tetangga yang Kristen dipaksa untuk masuk Islam, tidak boleh. Lihat dalilnya surat 2 ayat 256.
La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam karena sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Begitu juga tidak boleh kita misalnya mencaci maki Tuhan orang kafir. Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 108. Misalnya begini. Saya pernah bertamu ke rumah orang Kristen di kawasan Duren Sawit. Tuan rumah menyatakan kepada saya, rupanya dia lagi setel seorang murtadin yang menghujat Islam. Dia untuk menggoncang iman saya. Mungkin ini dia tidak tahu kalau saya itu banyak Alkitab di rumah itu. Akhirnya dia dengan gagahnya menyetel seorang murtadin namanya Yusuf Roni, mengaku katanya dia ulama Islam, Dewan Yuri MTQ Nasional, masuk Kristen, dia alumni Universitas Islam Bandung, alumni IKIP Bandung, semua diaku. Ternyata Yusuf Roni adalah sang pembohong. Saya tulis dalam buku dialognya yang ditulis oleh B. Arifin, saya kata pengantarnya menyatakan bahwa Yusuf Roni adalah sang pembohong. Dia bukan ulama, dia pembohong besar. Nah itu mereka biasa berbohong. Kayak pendeta Muhammad Nurdin, ngaku dia juga ahli Islam. Begitu saya undang. Ada lagi pendeta ngaku orang Minang, pendeta Niko, memurtadkan saudara-saudara kita di Bandung. Akhirnya setelah itu teman-teman membawa bukunya, ada nomor teleponnya. Akhirnya saya telepon pendeta Niko yang aku orang Minang ini. Begitu ditelepon, ternyata tempat rumahnya tidak jauh dari tempat saya, kurang lebih sekitar 900 meter. Ini di Pondok Kelapa, sebelah sini kami. Akhirnya kami telepon kepada pendeta ini, Pak Pendeta, kami ingin mengundang Bapak dalam acara persekutuan kami. Jadi kalau Anda mau ngundang pendeta, jangan undang pengajian, nggak bakal datang. Persekutuan. Persekutuan itu kan perkumpulan, pengajian maksud saya. Nah, dia biasanya kalau menyebut orang Islam itu saudara sepupu. Nah, dia tanya dengan siapa ini? Akhirnya saya bilang dengan Pak Alek. Kenapa saya jadi Alek? Kan kata dia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dikutip Matius 10 ayat 16. Begitu ditelepon, begini Pak Pendeta, kebetulan jemaat kami ada yang ingin menikah dengan orang Minang. Rasanya Pak Pendeta lah yang cocok untuk menyampaikan dalam acara persekutuan kami. Wah, senang sekali Bapak Pendeta ini. Setelah oke persetujuan, kami telepon mantan Kapolda Sumbar. Komandan, ini ada pendeta ngaku orang awak ini, bisa hadir? Akhirnya sang mantan Kapolda ini oke. Begitu udah disetujui, diundang, sampailah ke tempat pengajian kami. Kumpul ada beberapa orang Minang. Dia tanya, Pak Aleknya kemana? Waduh Pak Pendeta, mendadak Pak Alek, ada tugas ke Cikarang. Padahal yang jadi Aleknya sebelahnya dia. Akhirnya mulailah dia panjang lebar Pak Pendeta ini. Saya bilang, Pak Pendeta, ini saudara sepupu ini ada yang bertanya, kitab Injil katanya sudah diubah. Oh tidak benar, ini asli, kata Pendeta Niko yang aku orang Minang ini. Oh jadi asli ya Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta, tolong Bapak baca Matius 17 ayat 21. Dibaca ayat 22. Ndak, yang kami suruh baca ayat 21. Ndak mau baca ayat 21. Kok yang dibaca ayat 22? Ayat 21-nya kosong, ndak ada kalimatnya. Kok ada firman Tuhan kosong? Bingung dia. Setelah bingung panjang lebar, akhirnya saya bilang, Pak Pendeta, ini saudara sepupu juga bertanya kepada Pak Pendeta ini. Bapak kan asli orang Minang. Lalu komandan bilang, kata komandan, saya ini datuk. Anda siapa datuknya? Sukunya apa Anda ini? Pak, kami ini orang Minang. Kalau tidak percaya tanya saja sama rumah makan sederhana. Kok orang Minang suruh tanya rumah makan sederhana? Mau diajak makan apa kita? Kalau diajak makan oke lah ya ke rumah makan. Jadi tanya katanya ke rumah makan sederhana. Ini Pendeta Niko. Jadi banyak yang bohong ini, ya. Termasuk ada juga penginjil namanya Christina Fatima. Sudah 3 kali pergi haji katanya, di makam Nabi ketemu Isa Al-Masih. Makanya kenapa kalau orang Islam tuh kalau pergi haji melihat di Ka'bah itu enggak mau ke atas katanya, kepalanya itu enggak begini lihat Ka'bahnya. Karena di atas Ka'bah itu ada Yesus, ada Isa Al-Masih. Ini pembohong besar ini. Akhirnya Christina Fatima yang tinggal di Cempaka Putih ini, ada nomor HP-nya, kami telepon lagi, kami undang.
Akhirnya kami pakai nama Anton. Ibu Fatima, saya bilang kami mengundang acara persukan. Dijemputlah. Waktu itu kami jemput dengan pasukan kami ini pakai bajai, karena belum ada mobil waktu itu. Jadi dijemputlah nih penginjil yang aku udah pesantren, katanya sudah 3 kali pergi haji. Ternyata sebelum kami menelanjangi dia, dengan izin Allah dipertemukan kami dengan mantan suaminya. Ini pembohong besar. Kata mantan suaminya, ini istri saya dulu ini pembohong Pak. Tidak pernah pergi haji, cuman pernah jadi TKW ke Singapura. Jadi bohong ya Ustaz. Kenapa banyak bohong? Karena kata Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 20, semakin banyak dosa semakin melimpah kasih karunia Tuhan. Akhirnya Kristina itu dijemputlah dari ini Senen di atrium tuh, pakai bajai. Saya pakai jas, ini Pak Anton. Teman saya namanya Samuel, padahal nama aslinya Abdul Goni, jadi Samuel. Ini kata Samuel, ini Bu Christine, ini Pak Anton. Wah, pokoknya Anton kan harus gagah pakai jas saya, ya. Akhirnya udahlah kita telanjangin di situ. Babak belur ini orang. Yang hadir banyak ibu-ibu. Makanya kami siapkan sekarang ini ibu-ibu, termasuk ibu dari Aisyah, kita training. Setelah di training di Kebayoran, Pak Ustadz, kapan kami diterjunkan di lapangan? Akhirnya begitu di BKT, nah ini BKT tahu kan? Saya hari Sabtu tuh kadang-kadang lagi nggak ada kegiatan, inginlah olahraga naik sepeda dengan anak-anak. Dari jauh saya pikir dia lagi jualan ini apa? Untuk ini kamera, apa bukan kamera ini? Untuk kalau foto dikasih bingkai itu apa namanya? Nah, figura lah ya, seperti itu ya. Bingkainya itu. Ternyata setelah dekat dia membagi-bagikan majalah, termasuk majalah ini. Majalah bahasa Minang, bahasa Sunda, ada Alkitabnya. Wah, sebelahnya orang yang jualan ini ketupat Minang. Langsunglah kami pesan sama Uni. Ini udah berapa lama nih? Lama Pak katanya. Udah lama Pak katanya. Udah. Akhirnya ada 7 orang. Kami hadapi sendiri aja. Uni juga bingung, kok Bapak saja yang berani, yang lain tidak berani. Akhirnya kami tanya, ini saya bilang abang-abang ini melanggar ini aturan ini. Pemerintah sudah bikin kode etik penyiaran agama, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Baik dengan penyebaran majalah, buku, leaflet, ataupun dengan yang lainnya berupa aksi-aksi sosial ini untuk menghindari terjadinya gesekan. Udah, akhirnya kita tekan dulu. Ternyata besok dicek lagi, kata Uni, ada lagi Pak, ganti orangnya. Saya pakai kamera dari jauh, kamera kacamata itu. Wah, ganti orang. Akhirnya datangnya lagi karena ganti orang, pasti nggak kenal lagi saya. Ganti lagi strateginya. Saya ada diskusi. Aduh, saya bilang ini bagus sekali ya. Cuman saya lagi bingung sekarang nih. Waduh, Bapak bingung ya. Ini Pak, supaya Bapak nggak bingung, baca ini Pak. Di mana Bapak alamatnya? Saya kasih alamat ke tempat pengajian. Alamat ke tempat pengajian. Ibu-ibu yang sudah kita training kan siap nih, kapan ini kami katanya menghadapi ini. Akhirnya udah begitu datang. Nama saya kan Alek juga di sana. Pak Alek, kami sudah sampai di SMP 252. Sebelah mana? Ya sebentar, pada kami sholat maghrib dulu waktu itu kan. Pada sholat maghrib, akhirnya udahlah siap ibu-ibu. Langsung ibu-ibu bertanya sama yang namanya Johannes ini. Ditelanjangi sama ibu-ibu. Sampai babak belur nggak bisa jawab. Sampai Alkitabnya dia juga ditunjukkan, nggak bisa jawab. Akhirnya udah bingung. Bagaimana Pak Johannes? Waduh, ini Pak Ale, kita terjebak. Kita masuk kandang serigala, kita kan domba. Waduh. Bayangin saja. Jadi dia bilang orang Islam tuh serigala, dia domba. Antum bayangkan saja, kalau domba masuk kandang serigala, kira-kira diapain tuh? Jadi kita dibilang serigala sama mereka. Kalau saya karena menghadapi dengan orang-orang begini udah biasa ya. Mau dia ngomong kayak apapun, kita sudah tahu apa kedoknya kayak apa. Karena pengajian kami ini kadang datang pendeta ya. Kalau mau diskusi antum aja, yang Katoliknya ada. Kemarin baru kita Islamkan Bintal dari Mabes AU, Bintal Katolik masuk Islam. Diskusi 2 hari, alhamdulillah masuk Islam. Makanya kita harus siap berdiskusi dengan pendeta dari mulai kelas 3 sampai kelas paus. Nah, jadi ini saudara-saudara, banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, untuk mendeteksi terhadap aliran-aliran saat ini, maka
MUI mengeluarkan 10 kriteria ini. Jadi ini Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabat, ini bisa dibaca buku ini. Pertama, untuk mengetahui kiat-kiat mendeteksi terhadap aliran-aliran sesat. Mungkin saja ada anak kita, sehingga kita mampu mendeteksi di rumah. Misalnya ada anak kita yang ikut ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah itu cirinya menolak sunnah. Yang kedua, syahadatnya dia tidak mau syahadatain. Alasan mereka syahadatain itu tidak ada dalilnya di Al-Quran. Maka syahadat mereka mengutip surat Al-Imran ayat 64, Ishhadu bi'anna muslimun. Jadi kalau anak kita syahadatnya Ishhadu bi'anna muslimun, mengutip surat 3 ayat 64, itu sudah indikasi. Yang ketiga, orang ingkar sunnah itu mengajarkan sholat itu tidak mesti pakai bahasa Arab. Kalau sholat harus pakai bahasa Arab, berarti Tuhan itu hanya untuk orang Arab saja. Kayaknya benar, ini adalah menyimpang. Maka sholat mereka, ruku sujudnya, bacanya hanya yang ada dalam Quran saja. Nah, lalu bagaimana tentang saum Ramadan? Orang ingkar sunnah mengatakan saum Ramadan itu tidak wajib. Karena yang wajib itu hanya orang yang melihat hilal saja, yang melihat bulan saja. Jadi kalau yang di Indonesia yang melihat hilal hanya satu orang, dia saja yang wajib saum Ramadan. Tentu orang tunanetra selama-lamanya tidak akan saum Ramadan. Itulah cara Yahudi. Maka di sini antum baca buku ini, ya. Dan bagaimana kiat orang Kristen dari Katolik, dari Protestan untuk menjerat orang Islam supaya murtad. Terutama ibu-ibu yang punya anak gadis. Hati-hati ibu-ibu kalau ada anak gadis mau dilamar orang. Pertama, calon yang mau melamar ini harus jelas dulu jenis kelaminnya. Yang kedua, jelas agamanya. Karena ini terjadi di Jati Asih. Udah 6 bulan perkawinan baru ketahuan ternyata laki sama laki-laki. Maka hati-hati. Hati-hati. Apalagi sekarang mereka pada pakai kopea, ya, pakai baju koko. Ini contoh nih. Teman, ini bukunya udah habis buku ini. Ini calon-calon pendeta pada pakai kopea, pakai baju koko, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar Iqra. Nah, ini kita lihat. Ini Heni Sumali, pakai gamis, pakai sorban, cuman ada kalungnya kalung salib. Bapak ini pakai kopea, pakai baju koko, lagi ngangkat tangan. Ini bukan lagi baca kunut, ini Kristen. Makanya kalau ibu punya anak gadis mau dilamar orang, harus jelas dulu lah ya tadi, ya. Pertama jenis kelaminnya, kedua agamanya. Kecuali kalau saya yang melamar, ibu jangan ragu. Hati-hati, ini banyak upaya-upaya penyimpangan, ya. Nah, jadi ini perlu dicermati. Oleh karena itu, ini banyak hal, ya, yang menyangkut masalah pemurtadan ini. Saya kira beberapa hal ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang dapat kami sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, mau sharing dengan kami untuk jamaah di sini, silahkan. Kalau ada yang perlu buku ini, ada 2 buku, ya, buku Benalu Akidah sama Mengawal Akidah Umat Masuk Dalam Sesat. Ini buku ini ada 2 buku. Kalau mau berinfak itu 70.000. Kalau ada yang berkeinginan memiliki buku ini, dan buku ini tidak ada di toko buku Gramedia atau di Gunung Agung, ya, tetapi yang ingin memiliki buku nanti bisa dapatkan buku ini setelah selesai di luar masjid ini, ya. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. Oke, jazakallahu khairan katsir. Sangat menarik sekali kajian mengenai akidah, ya, terutama musuh-musuh Islam yang mencoba mendakalkan akidah kita. Silakan dari ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya, ya silakan. Bapak satu, sebutkan nama dan dari mana. Yang dulu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya kebetulan Komar, Pak, dari Jembatan 5. Mungkin ini saya mau minta pencerahan dan pendapat dari Pak Ustaz. Kemarin, Pak, belum lama ini, minggu kemarin saya bertemu dengan seorang di satu tempat diskusi di minggu kemarin di satu diskusi. Dia mengatakan tentang pandangan agama-agama. Dia bertanya, apakah Siti Sarah itu, Siti Hajar itu nama atau gelar? Karena kalau dari bahasa Arab, Siti Hajar itu artinya batu. Jangan-jangan kata dia, Siti Hajar itu orang Jawa. Kenapa?
karena Indonesia ini sudah lama, sudah 250 juta tahun usianya. Dia bertanya, Nabi Ibrahim itu berapa tahun? Saya jawab 10.000 tahun. Indonesia ini tertua di dunia, itu pos tertua adanya 250 juta tahun, itu di Sangiran. Terus juga dia mengatakan kalau Buddha itu sama dengan Islam katanya, seperti Sang Hyang Adi Budaya, itu artinya la ilaha illa anta ini kuntum zalimin dalam bahasa Arab itu. Kemudian dia mengatakan Siddhartha Gautama itu nabi adalah nabi yang orang yang dibebaskan diri dari belenggu harta kekayaan. Itu sama dengan Nabi Zulkifli, dia bilang itu. Dalam arti apa iya? Kenapa? Kalau logika saya, kita baru kenal loh. Apa iya? Nah, saya minta pencerahan dari Ustaz. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idrianto Faisal. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tadi disebutkan bahwa salah satu kriteria ajaran sesat itu menambah atau mengurangi arkanul Islam atau arkanul iman. Nah, sekarang di kalangan akademik itu terjadi mereka tidak menambah dan juga tidak mengurangi, seperti masalah qadar atau iman bil qadar itu. Nah, di kalangan mereka sekarang itu mereka mengatakan bahwa berbicara masalah qadar baik dan qadar buruk itu tidak perlu dimasukkan kepada rukun iman, karena persoalan qadar baik dan qadar buruk itu mulai dari kaum geologi pertama sampai sekarang itu tidak pernah selesai pembahasan masalah qadar. Mereka tidak menambah dan juga tidak mengurangi, hanya saja tidak mau membahas itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, agama-agama Abrahamik ya, misalnya dari Yahudi, Islam, Kristen misalnya, titik temu agama itu pada konsep transendentalnya kah atau pada konsep humanity-nya? Nah, kalau kita melihat bahwa titik temu agama itu pada konsep transendental, maka agama-agama Abrahamik itu masuk dalam kategori apa? Dua hal ini yang mungkin kita bisa diskusikan dalam konteks mendeteksi ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ini pertanyaannya cukup bagus. Pertama berkaitan dengan pertanyaan dari Ahina Komar tadi ya, soal bahwa nama Siti Hajar ini apa nama apa hanya istilah ya. Tentu yang kita ketahui Siti Hajar bukan istilah, tetapi memang itu nama, sama hanya dengan nama Ahmad yang dalam Quran itu yang dimaksud dalam Nabi Muhammad itu bukan istilah. Memang secara bahasa Ahmad itu artinya terpuji, tapi dia sosok nama personal ya, person itu. Nah, sekarang memang terutama dari teman-teman yang mengusung konsep pluralisme agama tentang mengartikan ahlul kitab saja, semua orang yang memiliki kitab adalah ahlul kitab. Tapi para ahli tafsir itu sudah sepakat yang dimaksud ahlul kitab di dalam Quran itu adalah hanya kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga orang Hindu, orang Buddha walaupun dia punya kitab tidak digolongkan sebagai ahlu kitab. Makanya di dalam surat 98 ayat ke-6 kafir itu ada dua, kafir kitabi dan kafir musyrik. Kalau kafir kitabi yaitu dari kaum Yahudi Nasoro. Kenapa kaum Yahudi Nasoro juga dikatakan jadi kafir kitabi? Mereka dulunya berakidah tauhid, tapi karena banyak melakukan kebid'ahan akhirnya mereka jadi kafir. Sedangkan orang-orang musyrik memang ajarannya dari sejak awal mereka sudah melakukan kesyirikan itu. Tapi dua-duanya dijelaskan oleh Allah dalam surat 98 ayat ke-6 itu semuanya dinyatakan sebagai orang kafir dan kekal di nerakanya. Dan dinyatakan
seburuk-buruk makhluk. Nah itu kaitannya dengan istilah-istilah yang tadi, bahwa Siti Hajar bukan istilah tapi memang itu adalah nama daripada yang dalam agama Kristen, di kitab Kristen sendiri namanya Hagar ya. Jadi Hagar ataupun Hajar itu bukan istilah tetapi memang adalah nama daripada istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan pertanyaan tadi soal agama Abrahami. Nah sekarang ini banyak yang dibicarakan tentang agama Samawi. Di kalangan umat Islam ada yang berpandangan agama Samawi itu Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi ternyata setelah dikaji betul, agama Samawi itu cuma satu, hanya Islam. Karena buktinya Ibrahim itu tidak pernah membawa agama Yahudi. Dan juga Musa tidak pernah membawa agama Yahudi. Di mana Yahudi itu sendiri diambil dari nama Yahuda. Yahuda adalah anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya istri 4. Dari 4 istri lahir 12 anak. Yang 12 anak itulah yang disebut 12 suku Israel. Kemudian ada nama Yusuf, ada nama Benyamin, Yusuf yang jadi nabi. Kemudian ada nama Yehuda. Nah Yehuda itu adalah cikal bakal Yahudi. Jadi Yahudi itu dari nama suku, kemudian jadi nama bangsa, lalu dijadikan juga menjadi nama agama. Nah sedangkan agama para nabi itu hanya satu, yaitu Islam, sebagaimana Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya. Termasuk Nabi Isa juga tidak beragama Kristen. Kata Kristen itu dari bahasa Yunani, bahasa Greka, dari kata Kristos yang artinya permandian. Sehingga orang yang masuk Kristen harus dipermandikan, harus dibaptis karena belum pada mandi ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa agama Samawi hanya satu, yaitu Islam. Adapun kitab Samawi ya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, itu kitab Samawi. Semua kitab-kitab ini Allah turunkan kepada para nabi itu. Ditambah ada suhuf Ibrahim, termasuk ada juga suhuf Musa. Nah, kalau yang terhadap kitab Bible ini, kaum Yahudi dan Nasrani menyebut ini kitab Bible, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini bukan Tauratnya Nabi Musa, bukan Injilnya Nabi Isa, tapi karangan-karangan tentang Injil. Misalnya yang diakui oleh gereja, Injil hanya 4. Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Sementara Injil-Injil sebelumnya yang dikarang itu sudah banyak sekali, tapi diputuskan oleh gereja hanya mengakui 4 Injil ini. Maka banyak Injil, ada yang ditolak itu Injil Bartolomeus, Injil Thomas, ya, Injil Barnabas, mereka tolak. Tapi yang diakui adalah 4 Injil. Nah, oleh karena itu kalau kitab Samawi memang ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi agama Samawi hanyalah Islam. Makanya kalau sekarang ada, jujur saja, saya juga melihat ada jadwal yang sering ngisi juga di sini, pernah menyampaikan dalam pandangannya, ya. Tapi itu saya tidak melarang kepada pengurus Masjid Sunda Kelapa mengundang beliau, ya. Nah, beliau punya pandangan Ibrahim itu membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Padahal di dalam surah 3 ayat 67 dari mulai ayat 65 sangat jelas itu terjadi perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dan Najran. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah. Kata rahib Yahudi beragama Yahudi, katanya Ibrahim. Kata Nasrani dari Najran beragama Nasrani, turun ayat ini. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi ada istilah agama Abrahamik ini. Memang sekarang ini Yahudi punya program untuk kembali kepada agama Abraham. Di antaranya menyatukan kitab Quran, kitab Taurat, kitab Injil dicetak dalam satu kitab. Ini program-program dalam konsep penyatuan agama dalam pandangan konsep Yahudi. Kemudian juga untuk membuat tempat-tempat ibadah di tempat-tempat keramaian seperti di bandara, ya, harus dibangun di situ ada masjid, ada gereja, ada sinagog. Itu konsep-konsep Yahudi. Jadi kalau bicara agama Abraham itu ya kembali agama Islam. Silakan lihat surat 2:132. Nah, jelas tentu Islam itu awal dipopulerkan lewat Nabi Ibrahim, disempurnakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Antara lain apa milah Ibrahim? Kita lihat dulu misalnya di Al-Quran, yaitu surat
Al-An'am ya 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, agama apa yang dibawa Nabi Ibrahim? Lihat surat 2132, wa wasobiya Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa diantaranya? Hitan, kurban. Hitan itu milah Nabi Ibrahim. Di dalam hadis diterangkan oleh Nabi Ibrahim itu dihitan usia 80 tahun. Dulu masih pakai kampak. Ternyata dalam kitab ini antum bisa baca di kitab ini kitab Yahudi misalnya di kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-9 sampai ayat ke-14, peganglah perjanjianku kata Allah kepada Ibrahim, antara aku dan kamu, bahwa setiap laki-laki di antara kamu haruslah dikerat kulit hatanmu, haruslah disunat, laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan karena telah melanggar perjanjianku. Jadi berdasarkan kitab ini, orang yang tidak dihitan itu harus dilenyapkan karena telah melanggar perjanjianku. Ternyata di sini bisa dilihat Musa menjalankan hitan, Yahya menjalankan hitan, Ismail menjalankan hitan, kemudian Ishak menjalankan hitan, Yesus menjalankan hitan. Mana Yesus menjalankan hitan? Lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 1. Yesus dihitan. Makanya orang Yahudi masih menjalankan hitan. Orang Islam menjalankan hitan. Orang Kristen tidak menjalankan hitan karena kata Paulus, kalau kamu bersunat Kristus tidak berguna bagi kamu. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang ada artinya menjadi ciptaan baru dibaptis. Maka orang Kristen tidak dihitan karena menurut Paulus sudah diganti dengan acara baptis itu. Ada orang Jawa yang Kristen mungkin dia dihitan, tapi bukan atas dasar karena Yesusnya yang menjalankan hitan itu, tapi karena lingkungan masyarakat di sana menjalankan hitan. Ternyata di rumah sakit di Amerika dilakukan penelitian, banyak ibu-ibu yang kena kanker tali rahim. Setelah diteliti ternyata ibu-ibu yang beragama Kristen. Tapi ibu-ibu yang beragama Yahudi dan yang Muslimah hampir tidak ditemukan kena penyakit ini. Setelah diteliti penyebabnya karena suami-suami mereka yang beragama Kristen tidak melaksanakan hitan, maka mengakibatkan penyakit kepada istrinya. Saya dulu bekerja di salah satu real estate. Pimpinan saya adalah orang Katolik, orang Chinese, namanya Hengki Sangtoso, orang dari Jawa Tengah. Nah, dia cerita kepada saya anaknya penyakit sakit kelaminnya. Dibawa ke dokter, kata dokter, "Pak, ini dihitan saja." Begitu dihitan, anaknya yang sakit kelamin sembuh, tidak ada lagi penyakitnya. Itulah hikmahnya hitan itu, kebersihan dan kesehatan. Makanya orang Kristen tidak mau melaksanakan hitan. Padahal hitan bagian daripada milah Ibrahim. Jadi Islam itu awal diperolehkan oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Maka yang namanya tadi hitan ya. Sekarang kan orang kita juga dihitan. Dulu saya dihitan di kampung saya, masih menggunakan bengkong. Sampai 2 pekan pakai kain sarung, diganjel begitu. Sekarang dihitan pakai apa? Laser. Anak sekarang dihitan langsung pakai celana. Jadi sanat hitan itu berjalan terus. Hanya teknisnya saja tidak pakai kampak. Kalau pakai kampak kayak Nabi Ibrahim, kabur anak kita sekarang. Nah, kemudian tentang korban. Korban juga milah dari Nabi Ibrahim. Terutama berkaitan dengan peristiwa korban. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, kitab Kejadian itu masuk kategori perjanjian lama dan masuk kategori kitab Taurat yang menurut Yahudi dan Kristen. Di situ bunyinya apa? Korbankanlah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Ini kepada Ibrahim. Padahal Ishak itu baru lahir 14 tahun setelah Ismail. Jadi yang dikorbankan anak tunggal itu adalah Ismail, tapi ditambahkan kata Ishak. Nah, orang Yahudi masih menjalankan yang namanya tentang kurban, namanya kurban bakaran binatang. Orang Islam masih menjalankan kurban. Tapi kalau saudara baca atau tanya pendeta Kristen, kenapa Anda tidak melaksanakan kurban? Pendeta Lumendong, Gilbert itu yang gemuk itu, khotbah di TV juga ya, bahwa orang Kristen itu tidak menjalankan yang namanya korban binatang, memotong hewan korban itu. Karena mereka punya keyakinan korban binatang itu adalah bayangan akan adanya korban yang sesungguhnya, yaitu kematian Yesus di tiang salib untuk menebus dosa. Jadi orang Kristen tidak melaksanakan korban itu karena sudah korban yang sesungguhnya, yaitu kematian Yesus di tiang salib. Kalau kita bisa diskusi langsung, saya langsung bisa bertanya kepada Pak Pendeta,
Kalau Anda menggambarkan dulu katanya Abraham mengorbankan katanya anaknya itu lalu diganti dengan seekor domba. Nah, inilah bayangan tentang akan adanya domba Allah yang akan disembelih. Kalau saya berdiskusi langsung saya akan bertanya. Dulu Abraham menyembelih apa? Domba. Kalau ini bayangan akan adanya korban yang sesungguhnya adalah kematian Yesus. Saya mau tanya kepada Pak Pendeta, ini kalau saya berjumpa langsung, kira-kira Yesus itu menurut pandangan Anda di Kristen, matinya itu disembelih atau digantung di tiang salib? Kalau sebagaimana katanya Abraham menyembelih domba, apakah Yesus mati menurut keyakinan Kristen disembelih? Ternyata menurut keyakinan Kristen bukan disembelih, tapi dia digantung di tiang salib, lalu akhirnya keluar darahnya itu untuk menebus dosa. Apa hubungannya dengan korbannya Nabi Ibrahim itu? Makanya orang Kristen tidak melaksanakan korban. Jadi namanya ibadah haji itu itulah ritual-ritual untuk mengingat perjalanan dari Nabi Ibrahim AS. Bicara soal misalnya tentang sumur Jam-Jam. Kalau saudara baca di kitab ini juga dijelaskan. Cuma diganti di sini sumur Jam-Jam itu namanya sumur Lahairoi, di mana ada bukit Kades dan Bered. Bukit Kades dan Bered itulah Sofa dan Marwah. Ini perjalanan kisahnya tentang Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Nah, oleh karena itu sekali lagi tentang agama Abrahamik itu sebetulnya sekarang yang terus sedang digulirkan oleh Yahudi untuk menyatukan konsep penyatuan agama itu. Nah, di Indonesia dilakukan salah satunya oleh komunitas Mila Abraham yang disingkat dengan Komar, Komunitas Mila Abraham. Itulah penyatuan daripada teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Maka sekali lagi apa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sekarang ini bagian daripada milah Nabi Ibrahim yang memang itu melanjutkan risalah kenabian yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka agama samawi sesungguhnya hanyalah satu. Tetapi kitab samawi adalah ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, jadi tadi juga ada bertanya bagaimana misalnya Mahatma Gandhi ataupun Buddha dan sebagainya, apakah ini juga nabi? Ya, ada orang yang berpandang ini juga nabi. Karena kalau jumlah nabi yang disebutkan dalam Quran kan hanya 25 nabi saja. Tetapi jumlah nabi itu terutama dari Bani Israel itu banyak sekali nabi-nabi itu. Tetapi sekali lagi yang wajib kita imani dan ketahui satu persatunya adalah 25 nabi. Tapi kita harus mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Quran berupa Taurat, berupa Zabur dan Injil. Dan juga kita harus beriman kepada Nabi Isa dan juga beriman kepada Nabi Musa. Dua-duanya juga adalah Nabi Allah yang wajib kita imani. Jadi kalau orang Yahudi mengimani Nabi Musa, menolak Nabi Isa dan menolak Nabi Muhammad. Orang Kristen menerima Nabi Musa, menerima Yesus, menolak Nabi Muhammad. Orang Islam menerima ketiga-tiganya. Maka sesungguhnya berdasarkan surat 61 ayat 6 itu menggambarkan itulah estafet kenabian. Maka kata Nabi Isa, aku ini Rasul Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat kepada Musa tentunya, dan memberi kabar gembira nanti setelah aku akan datang Rasul namanya Ahmad. Ahmad itu dalam bahasa Ibrani-nya Hemda, artinya terpuji, itulah namanya Muhammad ini. Tapi dibelokkan oleh Ahmadiyah lewat tafsir Qurannya, yang dimaksud Ahmad adalah pendiri Jamaat Ahmadiyah. Itulah salah satunya terjadi distorsi. Jadi barangkali ini beberapa hal kaitan dengan pertanyaan tadi. Ini dari yang ibunya atau awalnya ada yang bertanya? Nah, mengenai rukun iman dan takdir. Mengenai takdir ini sebetulnya semua juga sepakat di kalangan kaum muslimin bahwa itu bagian daripada penjelasan Rasulullah berkaitan tentang rukun Islam yang 5 juga dijelaskan, dan berkaitan juga dengan tentang rukun iman. Memang ada sekarang orang mengatakan rukun iman cukup 2 saja, beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentu kalau beriman kepada Allah harus juga beriman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, yang kaitan beriman kepada hari akhir ini juga berkaitan beriman kepada takdir dan juga hari kiamat. Itu wajib diimani. Maka ini bagian daripada rukun iman. Dan itulah yang menjadikan pegangan dari Majelis Ulama
Di antaranya beberapa kriteria suatu ajaran yang menyimpang itu adalah mengubah rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Inilah barangkali yang berkaitan dengan kriteria beberapa kriteria aliran sesat. Ada 10 kriteria dan itu untuk mempermudah umat terutama di dalam mendeteksi terhadap aliran sesat. Nah, saya juga ingin menyampaikan di sini agar umat ini juga tidak boleh mengkafir-kafirkan. Misalnya ini ya. Di Indonesia ini ada ini enggak, yang ada gambar saya di sana. Ini yang terakhir ya. Lagi. Nah, di sini misalnya di Indonesia ada organisasi Islam, kita sebut aja lah. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Ini ormas Islam. Kemudian muncul ada istilah-istilah yang sekarang misalnya ada yang mengatasnamakan Salafi, MMI, An-Najat, Tarbijah, HTI, ada juga Hasmi. Kalau kita kaji lebih dalam, ini semua dalam kategori ahli sunnah. Tidak ada perbedaan yang menyangkut masalah pokok, ada gerakan-gerakan yang berbeda sehingga tidak boleh saling mengkafirkan di antara ini. Kecuali kalau sudah menyangkut masalah-masalah pokok, mengubah rukun imannya, mengubah syahadatnya, mengakui ada lagi nabi, meragukan keabsahan Quran, melecehkan para sahabat-sahabat nabi, melecehkan para nabi. Nah, itu sudah menyangkut pokok. Maka yang demikian harus diluruskan. Nah, jadi misalnya antum aktif di Tarbiyah, antum aktif misalnya di NU, mungkin antum aktif di Muhammadiyah atau dari Al-Irsyad. Nah, ini saudara-saudara kita, jangan saling mengkafirkan. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, Qurannya sama, nabinya sama. Lalu apa yang terjadi perbedaan? Jangan sampai sekarang ini yang jelas menyimpang dibela, sesama muslim yang akidahnya sama malah bermusuhan. Ini keliru kita. Memang pernah Mas Ulil dalam Twitternya menulis Islam Nusantara itu cirinya adalah tidak memusuhi Syiah. Berbeda dengan Islam Wahabi dan para pendukungnya, ini kata Mas Ulil Absor. Umat Islam itu tidak membenci Syiah. Sepanjang orang Syiah tidak mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman yang dijamin oleh Nabi masuk surga dikafir-kafirkan. Sepanjang juga tidak mencaci maki istri Nabi, misalnya Aisyah dicaci maki, menghalalkan kawin kontrak yang Nabi mengharamkannya. Kalau memang demikian, nah itu sudah menyangkut masalah-masalah prinsip. Apalagi kalau punya keyakinan bahwa Quran yang kita miliki ini sudah dirubah-rubah oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, itu sudah menyangkut masalah-masalah pokok. Nah, bagaimana kalau sholatnya 3 waktu misalnya dilakukan oleh teman-teman Syiah? Apakah ini sesuai dengan dicontohkan Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat 3 waktu. Karena yang diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Jadi jangan keliru, ya. Nah, intinya, jadi ini saya berpesan supaya kita ini tidak mudah diadu domba, terutama yang menyangkut masalah-masalah pokok. Nah, jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan ini tidak puas, karena kalau puas kita tidak ngaji lagi, ya. Ini saya sudah lama saya tidak ke Sunda Kelapa. Dulu sering mengisi teman-teman Rizka, ya. Sekarang teman-temannya juga udah pada punya anak banyak, ya. Sudah nyusul anak saya. Dulu sering di sini. Bahkan tadi saya menangani juga kasus-kasus ada yang ini, ya. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi ke Sunda Kelapa, ya. Sudah agak berubah juga ke belakang. Saya mau cari tempat toilet laki-laki. Udah pindah ke sana. Memang sudah lama enggak mampir ke sini. Paling ngisi anak-anak di JIS di sana di Al-Azhar. Dulu anak YIS juga ada yang kawin dengan orang Konghucu, remaja Islam YIS ini. Tapi dulu karena masuk kena paham-paham liberal, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi pengajar-pengajar yang liberal itu. Dan bagaimana seorang laki-laki muslim nikah dengan wanita Konghucu, setelah nikah dengan wanita Konghucu, kemudian nikahnya di Paramarina, dilanjutkan lagi nikah di Kelenteng, ya. Nah, ini diabadikan dalam buku Memoir Cintaku. Ini anak dulu aktif di remaja di Al-Azhar, tapi sekarang alhamdulillah
Dia ajar ini sudah tidak ada lagi yang pemikiran-pemikiran liberal yang ngajarnya. Nah ini pemuda muslim, remaja Islam kawin dengan wanita Konghucu. Sempat diwawancara oleh majalah Gatra, karena saya juga diwawancara. Bagaimana Anda kawin dengan wanita Konghucu? Kan dalam Al-Quran dinyatakan Konghucu masuk kategori wanita musyrikah. Berdasarkan surat 2 ayat 221. Mereka boleh dinikahi kalau mereka sudah menyatakan masuk Islam. Apa diwawancara oleh majalah Gatra? Kalau masalah anaknya nanti jadi apa agamanya, terserah anak saya nanti. Mau jadi Kristen, mau jadi Konghucu, mau jadi Islam, terserah dia. Bayangkan saja antum, anak ini alumni pesantren sampai tidak ada keinginan anaknya jadi Islam. Karena otaknya sudah punya pemikiran semua agama sama. Dan inilah salah satu cara Yahudi untuk mencuci otak. Nah, kembali tadi saya berikan contoh terakhir ya. Yang kaitan dengan soal milah Abraham ini. Lupa mau ditampilkan di sana enggak? Nah, jadi di sini sebetulnya sudah ada gambaran. Nah, saya sudah muat juga di buku ini kelompok-kelompok milah Abraham ini buku-bukunya. Akhirnya ya enggak sholat. Sholat itu hanya permisalan saja. Ibadah haji juga hanya permisalan saja. Karena makna ibadah haji itu berkumpul. Jadi komunitas mereka berkumpul itu sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Makanya kalau ada gini ya udah. Nah ini barangkali yang perlu dicermati. Mudah-mudahan di Rizka tidak ada yang pemikirannya yang sudah terperosok ini ya. Dan ini juga tantangan, tapi itulah bagian daripada upaya dakwah kita ini. Mungkin ini saja Jamal ya. Hampir jam 9, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam siaran dan gelombang yang sama. Nanti kalau memang mau ada sharing bisa lewat SMS, bisa lewat WA di 08188444393, lewat email di abud_sihab@yahoo.com, nomor HP simpati belum hafal, nomor rumah 8651585. Nah itu kalau ini ya. Jadi itu tuh ada nomor. Nah ini lambang tadi ya, lambang yang baru. Nah ini nomor HP saya. Kapan-kapan nanti kita bahas lebih detailnya untuk pembahasan tentang pemurtadan ini. Tapi kalau antum ingin membaca dua buku ini ya, ada bukunya di luar nanti setelah selesai dari masjid ini. Oke. Baik menyangkut mengawal akidah umat, muwassalat dan serat, terutama juga untuk yang masih lajang ya, atau ibu-ibu yang punya anak gadisnya ya mau dinikahi oleh misalnya namanya disingkat ada depannya FX. Oh dia mau Islam kok. Lah kalau ada FX-nya nggak usah lah ya. FX itu singkatan. Apa singkatannya? Fransiskus kafir serius. Ya. Jadi nggak usah lah dengan yang itu. Masih banyak yang Ahmad. Ini Ahid Jamal udah nikah belum? Jadi kalau yang belum, beliau ini masih nganggur, kita siapkan lah ya. Mungkin ada yang susah-susah dapat jodoh, telepon saya, masih banyak stok insya Allah. Mau tipe berapa? 36 apa 54 silakan. Ya. Sekian terima kasih, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan sekianlah barangkali. Terima kasih atas perhatian antum semua dan tentunya semua yang benar datang dari Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah karena ini tantangan berat ya. Jadi tantangan yang berat ini termasuk tantangan dari luar. Kalau tadi Ahid Jamal menayangkan ada film, ini juga film. Ya. Ini ada film 1040. Ini film untuk mengkristenkan Asia dan Afrika. Negara-negaranya ini yang harus dikristenkan, ya. Ini supaya antum tahu, termasuk Indonesia ini. Jadi sudah diprogramkan. Dan sekarang ada program untuk mengkristenkan anak-anak dan remaja. Namanya program Jendela 4-14. Siapa pencetusnya? Louis Bush. Pusatnya di Amerika. Ini programnya Indonesia for Christ, Indonesia untuk Kristus. Programnya dari mulai tahun 2010 sampai 2020, gereja dan pemimpin Kristen menjadikan anak-anak dan remaja sebagai prioritas utama dalam penginjilan. Nah ininya ya, tokoh-tokohnya. Ini belum lagi buku-buku penghujatan terhadap Islam. Ini gereja-gereja yang sudah kosong. Kalau ini enggak dijual yang ini ya. Ini enggak dijual. Nah jadi
Yang bisa diambil atau didapatkan buku ini, nah akidah mengungkap benar akidah dan mengawal akidah umat. Ada buku Mitos Trinitas, itu bikinan lembaga Kristen, menolak Natal, menolak Trinitas, itu ada. Nah ini program-programnya. Nah makanya di sini saudara-saudara, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Benat ini, dalam politik kolonialis ini umat Islam dipetakan. Ada Islam fundamentalis, Islam tradisionalis, Islam modernis, Islam sekularis, ada Islam liberalis, Islam pluralis, Islam progresif, Islam protestan, Islam segala macam-macam. Padahal Islam itu hanya satu. Inilah harus dicermati. Ada yang didukung untuk dibenturkan sebagaimana yang fundamentalis, menolak demokrasi dan kultur barat kontemporer, ini hadapi lawan untuk dibenturkan dengan tradisionalis. Inilah barangkali supaya ininya ya. Insya Allah lain kali kita bahas karena banyak masalahnya. Problemnya belum lagi kalau bicara ateis, sekarang muncul ateis muda ini. Tapi nanti bisalah baca dalam buku 2 ini atau 3 buku ini untuk mengetahui isi pembahasan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.